Shalom, selamat berjumpa saudaraku sekalian. Mari kita bawa hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi. Atas semua kuasa, atas semua raja, atas semesta segala ciptaannya, atas semua hikmat dan jalan manusia, Kau telah ada sebelumnya. Atas kerajaan yang berkuasa, semua kejayaan di dalam dunia, atas semua harta kekayaan yang ada, Kau lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Oh Yesus, disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Oh Yesus. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Sahabat dan saudara-saudaraku semuanya, pada hari ini Rabu tanggal 28 September, firman Tuhan tertulis dalam 1 Korintus 7 ayat 23. Demikian bunyinya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Demikian judul daripada renungan ini adalah ditebus dengan darah Kristus. Saudara-saudaraku sekalian, pengenalan terhadap diri sendiri adalah hal yang amat penting dialami oleh setiap orang. Agar dia tahu siapakah dia sesungguhnya. Dan bukan hanya itu. Ia pun menjadi mengetahui apakah yang menjadi bahagian atau tanggung jawabnya. Nah, dari status tersebut kita mengetahui apakah juga yang harus dikerjakan. Sebagai salah satu contoh, jikalau kita menyadari bahwa hidup kita adalah pribadi yang dikasihi atau pribadi yang dikasihani, tentu kita juga akan dapat memberi balas yang baik terhadap siapakah yang telah mengasihani kita, terhadap siapakah yang telah membantu dan memberikan pertolongan kepada kita. Jika tidak, maka kita disebut sebagai pribadi
yang tidak mengenal diri, yang tidak tahu berterima kasih. Ibarat kata, ibarat kacang yang lupa akan kulitnya. Nah, saudaraku semuanya, dalam nas ini Paulus kembali mengajak kita untuk melihat jauh ke belakang siapakah kita sesungguhnya. Kemudian lewat daripada pengenalan itu, kepada kita juga diingatkan apakah yang harus kita lakukan. Setelah kita mengingat dan melihat akan kehidupan kita, maka sebuah pertanyaan, apakah juga yang telah kita kerjakan dan kita lakukan pada saat ini? Sekalipun kita memiliki banyak, tetapi pengenalan akan diri itu amatlah perlu. Bahwa dikatakan kita adalah pribadi yang dikasihi Allah. Walaupun kita memiliki banyak harta, memiliki banyak hal-hal finansial lainnya, itu boleh-boleh saja. Tetapi apakah itu dapat menambah akan hari-hari kehidupan kita? Maka kita dapat mengatakan yang paling berharga di dalam kehidupanku adalah ketika Allah masih tetap mengasihi. Ketika Allah masih tetap memberikan pengampunan kepada kita. Ketika Allah masih tetap menganggap kita sebagai anaknya. Dan hal itu telah nyata di dalam karya Yesus Kristus yang telah menyerahkan hidupnya untuk kita. Dosa telah membuat manusia menjadi terputus hubungan dengan Allah. Ada jarak, jurang pemisah oleh karena dosa itu. Namun dikatakan kita ditebus dengan harga yang sangat mahal, supaya olehnya kita beroleh kehidupan, memperoleh pengampunan atas dosa dan segala pelanggaran kita. Nah, untuk itu saudara-saudaraku sekalian, sekarang kita kembali diingatkan bahwa saudara, kita semuanya adalah anak-anak Allah. Kita adalah pribadi yang telah ditebus dengan harga yang sangat mahal dan dibayar lunas. Dan tidak ada lagi pikiran kita untuk kembali dalam kehidupan yang lama di dalam belenggu dosa itu. Kita tidak lagi menjadi hamba manusia dan bukan lagi menjadi hamba dosa. Melainkan kita telah menjadi hamba Allah dan hamba kebenaran. Untuk itu, biarlah hidup yang telah diselamatkan itu senantiasa kita pelihara, kita jaga. Paulus berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, bahwa yang ada dalam Kristus, mereka adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita ini adalah ciptaan baru. Karya nyata Allah yang baru di dalam Yesus Kristus. Maka mari kita tunjukkan hidup yang adalah wujud daripada kasih keselamatan itu. Tidak ada orang yang telah diselamatkan lupa kepada yang menyelamatkannya. Tidak ada. Tidak ada orang yang telah diselamatkan memberikan dirinya kembali untuk di dalam suatu kondisi dalam mara bahaya. Tidak ada, tetapi akan tetap dipelihara. Maka demikianlah itu, peliharalah keselamatan yang telah kita rasakan daripada Tuhan. Yang kedua, biarlah hidup ini kita pakai untuk melayani Allah, bukan melayani manusia. Hamba Allah bukan hamba manusia. Caranya, serahkanlah hidup sepenuhnya kepada Allah. Galatia 2 ayat 20 berkata, bahwa yang hidup sekarang bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup, yang tinggal di dalam aku. Mari kita nyatakan itu saudaraku semuanya. Hidup bersama-sama dengan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, atas segala kasih dan penyertaan-Mu kepada kami.
Pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, di mana Engkau mengingatkan kami kembali bahwa hidup kami adalah pribadi yang telah Engkau tebus, yang dibayar dengan harga yang sangat mahal dan lunas melalui karya penebusan oleh darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Agar kami kembali di dalam hidup yang dipulihkan, yang beroleh pengampunan berkat yang dari Tuhan. Untuk itu Bapa, sertailah kami, jaga kami, agar kami dapat menjaga kekudusan hidup kami, memelihara hati dan pikiran kami, tidak lagi memberikannya dikuasai oleh dosa dan berbagai kejahatan. Namun oleh tuntunan Roh Kudus-Mu, setiap waktu dan setiap saat kami dibawa untuk tetap mengenal akan firman Tuhan, perintah dan nasihat Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang kami kerjakan pada hari ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mampukan kami untuk melakukannya bersama-sama dengan Engkau, sehingga di dalamnya juga kami beroleh berkat, beroleh kebaikan, beroleh sukacita, berkat melimpah daripada-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.